Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Siswanti Usman, calon guru penggerak rekognisi Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Segitiga restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya dengan nilai-nilai kebajikan sebagai budaya positif dalam dirinya, memulihkan dirinya setelah berbuat salah agar lebih mandiri dan bertanggung jawab. Murid diajarkan untuk mencari solusi dari permasalahan yang dialaminya, memberikan arah dan tujuan yang jelas bagaimana harus memperlakukan orang lain sesuai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai dan hargai. Tahapan segitiga restitusi: 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini, "Tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini." Kita mengatakan kalimat-kalimat di atas akan memudahkan anak akan menurut kepada guru atau orang tua. Validasi tindakan yang salah. Pada teori kontrol, setiap tindakan baik atau buruk dilakukan dengan suatu tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar tertentu. Memahami teori kontrol akan mengubah pandangan dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Memberikan kalimat-kalimat yang tidak menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka, serta mengenali dan memahami kebutuhan murid agar terjalin hubungan yang baik. Beberapa contoh ungkapan: "Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu." Menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita semua termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pelajaran apa itu, mana? Iya, aku ini pelajaran agama Kristenan. Kenapa kalau belajar agama Kristen, Kak? Marah dong. Agama Kristen, apa agama Kristen? Aku sih, beda karena aku kan menjawab agama aku Kristen. Ini pakai lagu di grup. Saya panggil ya. Ya hanya adalah tahu enggak kenapa ini panggil di sini? Tidak tahu. Tadi bilang tadi ada temannya datang melapor ke ibu, katanya kamu berkelahi ya di kelasnya tadi. Ibu berkelahi dengan siapa? Dia. Terus ada masalah apa dengan dia? Oh, jadi kalian dia belajar sama agamanya, gitu. Sebelah tadi juga Bu. Kenapa? Sebelah tadi juga Bu. Sok melaju. Terus itu yang membuat kamu marah. Iya, di sini ibu tidak mencari siapa yang salah, siapa yang memulai duluan. Ibu juga sering seperti itu. Terkadang spontan ya, rasa jengkel kepada seseorang. Semua manusia itu sering berbuat salah. Begitu juga dengan kalian, begitu juga dengan ibu. Tadi pada saat kamu marah itu, memukul tidak ke dia? Enggak Bu, cuma disenggol sedikit Bu. Tidak terjatuh juga Bu. Tidak sampai jatuh ya. Oke, ibu bangga sama kamu karena saya lihat Azila meskipun dia bisa melakukan hal yang lebih kepada dia, tapi tetap bisa menahan diri. Ya, sampai tidak disenggol sampai terjatuh. Padahal tadi bisa ya disenggol sampai jatuh ya. Oke. Ya, tadi juga Alia tidak memukul ya. Alhamdulillah kalau Alia tidak memukul.
misal bisa ya memukul tadi ya, sampai bisa berlebih. Ya saya ibu bangga karena kamu meskipun ada rasa jengkel tapi masih bisa mengontrol diri, ya, masih bisa mengontrol diri, bisa menahan amarah, tidak sampai marahnya berlebihan. Ibu bangga sama kalian. Kira-kira kalau kalian tadi jengkel sama dia itu karena dia berbeda agamanya, itu bagus tidak? Tidak bagus ya. Setelah menghina dan marah-marah kepada dia, apa yang kamu rasakan? Apa kamu merasa senang dan bangga? Terus gimana dong? Menyesal. Apa yang dirasakan menyesalnya ini karena kenapa? Menghina agamanya ya. Terus apa lagi ya? Kalian rasakan setelah berkelahi tadi sebelum ini? Capek juga, Bu. Capek berkelahi ya, marah-marah, ngomel-ngomel. Terus selain itu apa lagi? Pertemanan kami jengkel sama dia bergombe. Oh, jadi kalian pertemanannya jadi rusak ya? Pertemanannya jadi rusak sehingga saling menghindar satu sama lain ya. Tidak seperti semula kan? Enak tidak dengan kondisi seperti itu? Masih ingat dengan nilai-nilai kebajikan yang pernah disepakati di kelas? Masih ingat ya? Kira-kira apa itu? Saling menghargai kepercayaan agama lain, menghargai perbedaan. Ada lagi yang lain selain menghargai perbedaan agama? Toleransi antar kepercayaan agama. Ya, dalam Islam kita ini kan ada dua, yang agama Islam dengan Kristen. Jadi kita harus menghargai perbedaan itu. Perbedaan itu adalah sebuah kekayaan. Jadi harus kita bertoleransi terhadap kepercayaan agama orang lain. Ya, izinkan temannya beribadah dengan agamanya. Nah, kalian juga seperti itu. Apa jadinya kalau misalnya kita saling menghargai dan saling bertoleransi? Oke, jadi damai, hidup dengan damai, tenang, persahabatan terjalin dengan baik, ya betul sekali. Ya, tidak ada lagi yang saling tidak menghargai, semua menjadi harmonis ya. Alhamdulillah kalau masih ingat dengan nilai-nilai kebajikan yang menjadi kesepakatan kita di kelas, bahkan yang berlaku di sekolah juga. Nah, sekarang lah Alia, apakah bersedia untuk memperbaiki kesalahannya? Dengan cara apa coba? Oke, betul ini minta maaf kepada Dea. Janji untuk tidak mengulangi. Ya kalau begitu saya akan panggil dia ya. Oke, bisa nanti minta maaf langsung ke dia ya. Permisi Bu, selamat siang. Gimana Dea, keluarga sehat? Dea, paling kenapa saya tidak mau saya sudah proses ini sudah ada sudah beri kamu ya. Sebenarnya itu Bu tidak rela tidak maafkan. Iya. Karena sakit hati kayak kepercayaan. Apa yang kamu lakukan itu wajar, karena kamu hidupnya itu wajar. Tapi kalau kita memaafkan orang lain, itu adalah tindakan yang baik, ya. Bisa menjadi pertemanan lebih baik. Kepada yang ingin ibadah bisa jadi bagaimana kalau dia minta maaf, ya sudah bersedia memaafkan segala yang kami.
Dia sudah membuka pintu maaf sama kamu. Dia saya minta maaf atas gerakanku yang membuat kedekatan kita jadi putus dan tidak mengenai agamamu. Ya, saya juga minta maaf. Silakan gimana? Minta maaf juga ya. Saya silakan. Assalamualaikum Ibu. Ibu suci sama dia. Kan tadi Ibu baru berkhianat. Kalau ini suci Bu. Tadi sekali bangun ini suci Bu. Di depan di depan rumahnya Ibu. Suci Bu. Saya di belakangnya. Tadi cari lagi. Terus Nanti kalau dipanggilkan jihad ya. oh iya Bu. Ini jihad tahu ibu kenapa dipanggil? Kenapa tadi ada masalah apa dengan ini? Anu, ini kan tadi bu, jatuh di senang tertandung bu, dan apa ke belakangnya. Oh dia sucinya terjatuh. Terus tidak sengaja tersandung kakinya jatuh. Terus ini kenapa tadi suci mengalami kesakitan kakinya? Kenapa kebetulan Kenapa bisa sakit? tadi bu, jadi bu, kami ini ada bersama lagi kan bersama itu kaki itu jatuh, itu ada orang sana. Baik, jihad di sini dipanggil bukan kesalahan ya, tapi untuk mencari sendiri atas kejadian yang ada sampai suci jatuh dan masalah salah kejadian tadi ya, buat suci celaka itu ya. Apakah betul-betul jihad tidak menghidupnya? Tidak bu, senang senang. Ibu yakin dan bangga dengan jihad karena meskipun bisa melakukan lebih, namun dia masih bisa mengikuti sehingga tadi suci tidak celaka paham. Sehingga tadi setelah menjatuhkan suci kita apa yang kita rasakan. Bersalah kita sengaja menyakiti dengan kesalahan salah. Jadi jihad merasa bersalah ya karena tidak sengaja menolong suci sampai ulang melakukan suci sakit ya sampai harus bawa ke ISO. Ya setelah kamu menjadikan suci apa perasaan kamu? Sangat bersalah dan jalan-jalan suci sampai bulan lagi. Apakah kamu merasa khawatir suci tidak mengalaminya ya dan tidak memaafkan gitu. Oke, Jihan tadi setelah kejadian tersebut, nah nilai keyakinan apa yang Jihan langgar di kelasnya? Saya bermain berlebihan dan tidak tertib. Nah,
Alhamdulillah kalau Jihan masih ingat ya nilai-nilai kesaksian yang harus diterapkan di sekolah ini. Tetap harus disiplin, ya, disiplin, tertib dan tidak berlebihan rencananya. Saya akan kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Saya akan meminta maaf kepada Suci dan tidak mengulangi kesalahan saya dan lebih disiplin lagi. Sudah tahu ya yang harus dilakukan. Nah, kalau begitu, sungguh-sungguh ingin meminta maaf kepada Suci. Waduh, Betul. Nah, sekarang kita menemui Suci di UPS ya, karena Suci masih ada di ruangan UPS. Oke? Siap ya untuk meminta maaf langsung kepada Suci? Alhamdulillah kalau sudah baikan ya. Nah, Suci ini jika tadi sudah saya tanya ya. Dia sudah mengakui kesalahan yang tadi sengaja diberikan ya. Kemudian mohon maaf. Suci bisa bermaklum. Saya ya. saya minta maaf Suci. Ya, tidak salah-salah, tidak sengaja ya.